Halo, aku hari ini lagi pengen curhat aja di hari pertama bulan puasa ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang lagi puasa. Semoga puasanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini bulan Ramadan gitu, aku pengen sharing aja, curhat aja gitu ya, pengalaman bulan Ramadan. Pasti kan ada banyak cerita-cerita Ramadan, bulan-bulan Ramadan yang berkesan gitu ya. Mungkin hari ini aku mau cerita bulan Ramadan yang paling berat buat aku itu kapan gitu ya. Ya mungkin kalau aku pikir-pikir gitu ya, bulan Ramadan terberat yang aku alami itu tahun 2000 berapa ya, 11 apa 12 gitu ya. Yang jelas waktu itu aku lagi kuliah S2 di Prancis, dan itu momen yang menurutku tuh saat bulan Ramadan tuh berat karena satu ya, aku dirantau sendirian gitu ya, nggak punya kenalan istilahnya, nggak punya keluarga yang ada di situ gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah gitu ya, ternyata suami aku tuh punya saudara di Paris, jadi ya inilah ya, kalau balik ke Paris lagi insya Allah ada keluarga gitu. Cuman waktu itu masih kuliah tuh belum ada. Terus selain itu juga negaranya juga gitu ya, yang tanda kutip tidak ramah untuk orang Indonesia. Maksudnya kenapa? Karena bahasanya waktu itu aku juga belum bisa bahasa Prancis yang fasih gitu ya, berkomunikasinya susah, terus belum punya komunitas orang-orang muslim yang bisa aku ajak ya, ini ya, buka bersama, sahur bersama gitu. Jadi betul-betul ngerasa sendiri aja gitu. Terus waktu itu kan juga sempat dibayang-bayangi tentang berita-berita, oh Prancis itu nggak ramah sama orang muslim gitu. Karena waktu itu ya, tahun itu ada berita misalnya jilbab itu dilarang di ruang-ruang di sekolah, di ruang-ruang publik gitu ya. Jadi to be honest waktu itu Ramadan di Paris itu challenge-nya itu lebih banyak ke batinnya, mentalnya. Padahal di satu sisi juga sebenarnya aku juga sempet mikir ya, nakalnya lah ya, aku juga nggak puasa, nggak ada yang tahu ini kayak gitu loh. Maksudnya dalam hal ini tuh challenge-nya bukan hanya beratnya menjalankan puasa, tapi godaan untuk tidak berpuasanya gitu ya, karena ngerasa nggak ada yang merhatiin, kita makan aja bebas segala macam gitu ya. Itu tuh ngerasa beratnya di situ. Plus ini juga, jadi waktu itu pas, seingatku kalau nggak salah, bulan puasanya itu pas mendekati musim-musim panas gitu deh. Jadi waktu berpuasanya juga jauh lebih lama dibandingin di Indonesia gitu ya. Yang bener gak sih ya, yang buka puasanya itu malam gitu, jam 8, jam 9, bahkan jam 10 gitu ya. Jadi aku jujur aja sih, sempet aku mau buka-bukaan aja gitu ya. Waktu aku puasa di Paris tuh sempet bolong-bolong juga karena nggak kuat gitu, apalagi terutama di hari-hari yang aku lagi banyak kuliahnya gitu kan. Udah gitu buka puasanya lama gitu ya, aku ngerasa ini aja sih, waktu itu sedih aja nggak bisa puasanya full gitu. Tapi dari situ kalau aku reflect lagi ya, apa sih yang aku lakukan tuh, aku ngerasa bersyukur sih waktu itu. Misalnya waktu aku sedih banget gitu ya, lagi ngerasa kesepian atau ngerasa benar-benar sedih banget itu, entah kenapa gitu, hal yang muncul
di benakku saat itu adalah udahlah ke masjid aja gitu. Jadi aku coba cari di Google Maps gitu ya, masjid di dekat aku di mana, dan kebetulan ada di Paris tuh Grand Mosquée Paris gitu. Teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Sebenarnya kalau dari tempat aku tinggal, kosan aku itu jauh gitu. Jadi aku harus masih naik metro, dan itu daerah yang aku belum kenal bisa aja nyasar gitu. Cuman entah kenapa waktu itu aku berpikir, ya deh aku coba sana gitu. Oh, waktu itu aku ingat buat buka puasa, jadi aku coba buka puasa di situ. Dan ingat ya, buka puasanya tuh malam kan, jam 9 gitu. Jadi ya agak-agak ini juga sih, mepet-mepet waktu juga. Cuman ya udahlah, aku pilih ya udahlah, bismillah. Entah kenapa gitu benakku tuh kalau waktu itu pengen ya udahlah buka puasanya di masjid aja, cari masjid kayak gitu. Nah, terus aku datang tuh sekitar jam 7 gitu ya. Ya masih yang aku senang kan di situ masjid, suasananya kayak di mana-mana mirip ya. Kita ketemu sama orang-orang yang lagi ibadah, lagi sholat, lagi ngaji gitu ya. Ngerasa suasananya sejuk aja gitu. Dan ya aku duduk situ sholat, terus diem ngeliatin orang-orang pada ngapain gitu. Tapi terus ya ada yang momen aku inget banget waktu itu, sempat berdoa kayak ya aku menumpahkanlah kesedihanku gitu ya, kesepian yang aku rasakan waktu itu. Aku doanya sambil sujud lama banget, pokoknya sambil nangis-nangis deh gitu. Terus yang aku tuh ngerasa kayak wow gitu, alhamdulillah gitu ya, ini cara Allah menyayangi aku. Abis aku selesai doa, aku nengok ke kanan, ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia yang lagi kerja di Prancis gitu ya, dan dia kayaknya tahu aku baru pertama gitu kan, jadi dia jadi teman gitu ya, maksudku juga lagi jadi ngobrol gitu sama aku. Terus kita ngejalanin buka puasanya di sana bareng-bareng gitu. Alhamdulillah, jadi ya di situ kayak merasa Allah tuh kayak langsung menjawab doaku. Aku bilang aku curhat, aku ngerasa kesepian, terus sama Allah kayak langsung dideketin sama orang yang bahasanya sama, jadi aku bisa cerita-cerita gitu. Nah, terus yang aku suka juga, akhirnya setelah itu kan beberapa kali aku buka puasa di masjid itu ya, di Mosquée Grand Paris. Nah, yang aku suka juga itu momen aku ingat terakhir, jadi malam terakhir Ramadan aku taraweh. Jadi biasanya kan kalau aku ke masjid cuman buat sholat maghrib dan buka bersama aja gitu, tapi aku nggak nunggu sampai isya. Kenapa? Karena waktu itu jamnya malam banget gitu. Jadi kalau anggaplah tadi jam 9 ya, jadi nanti isya itu bisa jam 10, setengah 11 malam gitu. Dan aku rumahnya jauh, jadi aku tuh sempat khawatirnya, takutnya nanti abis taraweh nggak ada kendaraan buat pulang, nggak ada kereta, jadwal keretanya udah pada habis. Karena saya ingat tuh waktu itu jam 12 tuh udah pada nggak ada gitu keretanya. Nah, tapi untungnya karena aku sering ke acara bukber itu, mulailah ketemu sama komunitasnya, kenalan sama orang-orang Prancis yang muslim di situ, dan akhirnya ada yang ngajakin aku untuk taraweh bareng. Dan dia janjiannya, yuk malam terakhir seru deh, biar kamu bisa ngerasain taraweh di Paris tuh kayak gimana gitu kan. Nah, wah itu menurutku adalah satu undangan yang aku inget banget sampai sekarang. Kenapa? Karena satu, ternyata di masjid itu kalau kalau tarawehnya itu satu malam satu juz modelnya. Jadi kebayangkan imamnya itu membacain doanya itu panjang banget gitu. Ini bacaan sholatnya tuh panjang karena mau ngelarin satu juz gitu. Dan kebetulan juga tanggal itu karena terakhir ya, jadi juznya kan juz 30 gitu yang dibacain gitu. Terus aku inget banget yang paling bikin aku terharu ya, wah mungkin kalau diinget lagi bisa ini sih, ada perasaan sedih harunya gitu ya. Jadi mereka nyelesain satu juz. Terus aku inget banget di malam terakhir Ramadan itu
teraweh itu ya, pada saat teraweh, karena banyak yang datang saat teraweh, jadi banyak yang akhirnya juga sholatnya itu di halaman-halaman masjidnya gitu, nggak di dalam masjid gitu. Nah aku termasuk yang sholatnya di halaman masjid dan nggak ada tenda gitu ya. Dan subhanallahnya atau alhamdulillahnya, pas malam itu hujan teman-teman. Jadi aku ingat udah udah menjelang terakhir gitu ya, hujan gitu. Kalau nggak salah mungkin pas sholat witirnya kali ya, hujannya gerimis sih, nggak yang hujan deres pakai badai itu nggak, tapi hujannya gerimis. Dan yang bikin aku tuh ngerasa terharu itu adalah nggak ada satu orang pun yang berhenti sholatnya gitu, tetap berdiri ya, kehujanan sholatnya gitu. Tapi bener-bener di situ aku ngerasa tuh kayak, ya Allah, ini seneng ya bersama orang-orang tuh yang bisa tetap khusyuk gitu loh di tengah kondisi kehujanan gitu ya. Dan itu udah malam, saya ingatku udah sampai jam 12 malam atau setengah 1 malam gitu kalau nggak salah. Oh ya, dan di situ juga aku ingat terawehnya itu nggak buru-buru. Jadi misalnya kalau seingatku ya, kalau nggak salah habis 4 rakaat itu nanti break dulu gitu ya. Jadi santai gitu loh suasananya. Jadi akhirnya sholatnya dari jam 10-an itu bisa sampai jam 12, saya ingatku sampai tengah malam gitu. Nah, itu sih menurutku salah satu momen Ramadan yang terberat banget gitu ya. Karena aku sendirian, betul-betul ya, aku merasa ketika sendirian itu justru komunikasi aku sama Allah tuh jadi lebih dekat gitu rasanya. Dan yang aku syukurin juga, alhamdulillahnya di hari terakhir itu juga ada kesempatan aku akhirnya bisa taraweh bareng di masjid saat itu ya, yang menurutku tuh momen yang benar-benar salah satu unforgettable sih buat aku gitu. Jadi mungkin itu yang aku mau share. Semoga ini bisa menjadi yang menjadi teman cerita di bulan Ramadan ini. Kalau ada yang mau share Ramadan terberat yang pernah dialamin seperti apa, tulis di kolom komentar. Makasih.